Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang limbah bahan beracun dan berbahaya, pencemaran limbah padat, pencemaran air dan udara dan laut. Di sini dapat kita lihat pengertian dari limbah bahan beracun dan berbahaya atau biasa disingkat dengan limbah B3. Menurut Konvensi Basel 1989, limbah adalah bahan atau objek yang dibuang, dimaksudkan untuk dibuang, atau diwajibkan untuk dibuang oleh hukum nasional. Jadi, ketika ada suatu bahan yang tidak dimaksudkan untuk dibuang, maka bahan tersebut tidak dikatakan sebagai limbah. Aneks 1 Konvensi Basel membagi limbah B3 ke dalam 3 kelompok. Yang pertama yaitu limbah B3 berdasarkan sumbernya. Termasuk dari kelompok tersebut adalah limbah medis seperti limbah rumah sakit, limbah produksi obat-obatan, limbah dari pembuatan dan pemanfaatan bahan kimia untuk pengaweten kayu, limbah dari pembuatan dan pemanfaatan pelarut organik, dan lain-lain. Yang kedua yaitu limbah yang mengandung bahan tertentu. Termasuk dari kelompok ini yaitu metal karbonil, senyawa tembaga, senyawa seng atau zinc, arsenik dan senyawa arsenik, kadmium dan senyawa kadmium, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu limbah yang termasuk ke dalam Aneks 8 Konvensi Basel. Termasuk ke dalam limbah ini yaitu limbah yang dikelompokkan sebagai limbah logam atau limbah yang mengandung logam tertentu seperti kadmium, air raksa, arsenik, limbah yang kandungan utamanya adalah bahan non-organik tetapi dapat mengandung logam, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pencemaran limbah padat. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Tahun 2008, sampah didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Pengelompokan sampah ada 3. Yang pertama yaitu sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tetapi tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Yang kedua, sampah sejenis sampah rumah tangga. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, atau fasilitas lainnya. Yang ketiga, sampah spesifik. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Selanjutnya, pencemaran air. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 membagi kelas air ke dalam 4 kelas. Kelas 1 adalah air yang dapat digunakan untuk air minum atau peruntukan lain yang mensyaratkan mutu air yang sama dengan air minum. Kelas 2 adalah air yang dapat digunakan untuk prasarana atau sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, untuk mengairi pertanaman, atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Kelas 3, yaitu air yang dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, atau peruntukan lain yang mempersyaratkan air yang sama dengan kegunaan tersebut. Kelas 4, yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan untuk hal lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Definisi pencemaran. Definisi pencemaran menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, yaitu masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Jadi, kita dapat menentukan bahwa telah terjadi pencemaran air ketika kelas air turun dari kelas 1 menjadi kelas 2, kelas 2 menjadi kelas 3, dan seterusnya. Selanjutnya, pencemaran udara. Istilah yang harus diketahui terlebih dahulu tentang pencemaran udara ialah baku mutu udara ambien, yaitu ukuran batas atau kadar zat, energi, atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada, atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien. Standar inilah yang secara teoritis akan digunakan sebagai alat untuk menentukan apakah pencemaran udara telah terjadi atau tidak. Ukuran lainnya yang digunakan dalam ketentuan tentang pencegahan pencemaran udara adalah mutu emisi, yaitu emisi yang boleh dibuang oleh suatu kegiatan ke udara ambien
Secara teoritis, standar emisi tidak menentukan apakah telah terjadi sebuah pencemaran, melainkan berfungsi sebagai kewajiban dalam rangka pencegahan pencemaran. PP nomor 41 tahun 1999 membagi sumber emisi ke dalam 4 kelompok besar, yaitu yang pertama, sumber emisi bergerak, yaitu sumber emisi yang bergerak atau tidak tetap pada suatu tempat yang berasal dari kendaraan bermotor. Termasuk ke dalam sumber emisi bergerak ini adalah emisi gas buang dari kendaraan bermotor. Yang kedua yaitu sumber emisi bergerak spesifik, yaitu sumber emisi bergerak yang berasal dari kereta api, pesawat terbang, kapal laut, dan kendaraan berat lainnya. Yang ketiga, sumber emisi tidak bergerak, yaitu sumber emisi yang tetap pada suatu tempat. Yang keempat, sumber emisi tidak bergerak spesifik, yaitu sumber emisi tidak bergerak yang berasal dari kebakaran hutan dan pembakaran sampah. Selanjutnya, pencemaran laut. Di sini terdapat beberapa pengertian dumping. Dumping adalah kegiatan membuang limbah di laut yang dilakukan dari atas angkutan laut, angkutan udara, atau bangunan yang berada di laut. Sedangkan pembuangan limbah melalui pipa, sungai, rawa, atau saluran pembuangan dari darat ke laut tidak termasuk ke dalam pengertian dumping. Pengertian kedua adalah pengertian dumping menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu pembuangan limbah ke media lingkungan secara umum. Pengertian ini tidak membedakan asal limbah dan lokasi pembuangan limbah. Pengertian ketiga yaitu dumping menurut PP Nomor 19 Tahun 1999, yaitu pembuangan limbah ke laut. Terdapat pencegahan pencemaran dan pemulihan pencemaran. PP Nomor 19 Tahun 1999 menyatakan bahwa setiap orang dan penanggung jawab usaha atau kegiatan wajib mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan laut dengan jalan menaati baku mutu air laut, baku mutu limbah cair, dan baku mutu emisi, serta kewajiban lain sesuai ketentuan perundang-undangan lainnya. Sementara itu, limbah cair dan pada hasil kegiatan di laut wajib diolah dan dibuang di sarana pembuangan yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila terjadi pencemaran atau kerusakan laut, maka mereka yang kegiatannya telah menyebabkan pencemaran atau kerusakan tersebut wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.